dari hadisnya. Jadi Nabi mengingatkan kita atau memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita berpuasa dengan niat yang sungguh-sungguh karena Allah, maka dosa kita yang terdahulu akan diampuni. Di dosa di sini itu konteksnya dosa-dosa yang tidak besar atau dosa-dosa yang bisa diampuni sama Allah. Mari kita kuatkan kualitas niat dan iman kita. Mari kita sambut bulan puasa ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Karena kita tidak tahu besok kita bisa ketemu sama Ramadan apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin. Kembali lagi di podcast SMP Al Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali dengan tema yang berbeda namun tentunya juga sangat spesial. Tema kali ini yaitu self improvement menyambut bulan penuh berkah. Bersama saya Vika dan rekan saya Safia dan kami dari kelas 8 Abdurrahman bin Auf yang akan menemani teman-teman semua pada podcast hari ini. Gak kerasa ya teman-teman, bentar lagi kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Padahal baru kemarin tahu kita rasanya Idul Fitri bersama keluarga, iya nggak? Bener banget Fik, rasanya baru sebentar, tapi kok sekarang udah menjalani Ramadan yang tahun ini sih? Kayak waktu tuh berjalan begitu cepat. Jadi kangen dari suasana Ramadan tahun lalu. Mulai dari sahur, buka bersama, tarawih bersama, dan momen kebersamaan bersama keluarga dan juga teman-teman. Namun teman-teman perlu kita ingat bersama, waktu yang berlalu sudah tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, setiap detik yang kita miliki sangatlah berharga. Mari kita menjadi versi diri kita yang lebih baik, terutama saat menyambut bulan suci Ramadan. Nah, podcast kali ini memang ditujukan khusus untuk itu, yaitu untuk membantu kita semua mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Mulai dari persiapan diri, memperbaiki niat, hingga meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pelajar dan seorang muslim. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami telah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Sururi Fai, pengajar di SMP Al Muslim. Masya Allah, sekali ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh disapa teman-teman podcast hari ini. Selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Oke, suatu kehormatan bagi kami bisa berpodcast di sini bersama Ustadz. Terima kasih. Juga suatu kehormatan bagi Ustadz bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng. Siap. Oh ya Ustadz, bicara soal Ramadan nih. Kira-kira gimana sih perasaan Ustadz menyambut Ramadan tahun ini? Wah, kalau bicara tentang perasaan Ustadz sendiri ya, sangat senang dan antusias sekali. Apalagi kita itu tidak pasti kapan kita ditemukan sama Ramadan. Jadi kita harus maksimal, kita harus menata diri, kita harus menata niat supaya kita bisa maksimal untuk memanen ibadah di bulan puasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Nggak perlu ditanya lagi ya teman-teman. Sudah pasti kita sebagai umat muslim, kita semua merasa sangat bahagia dan sangat antusias dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya nggak teman-teman? Iya dong. Nah Ustadz, kalau boleh nostalgia sedikit nih, apa momen paling menyenangkan yang Ustadz rasakan di Ramadan tahun lalu? Wah, banyak sekali ya. Kalau saya sampaikan semuanya pasti nggak cukup. Tapi ada satu momen yang sangat bahagia bagi Ustaz, yaitu ketika kita kan rantauan, kemudian pulang ke kampung, bukber bareng sama orang tua, keluarga. Itu momen yang sangat istimewa. Apalagi teman-temannya Ustaz itu banyak rantau di kampung itu. Jadi kita pulang, kita janjian, kita bukber bersama. Dan yang paling utama, yang paling Ustaz ingat itu ketika kita bangun di tengah malam jam 3, kemudian itikaf bareng-bareng di masjid. Itu sih momen yang menurut Ustadz sangat penuh momental yang saya ingat sekali. Terima kasih. Masya Allah, seru dan bermakna sekali ya Ustadz. Dari cerita Ustadz tadi ini, kita bisa melihat bahwa Ramadan bukan tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang kebersamaan, keikhlasan, dan bagaimana kita memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.
Semoga di Ramadan tahun ini teman-teman kita semua bisa merasakan momen-momen indah yang pastinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, berbicara tentang menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan datang, tentu sebagai pelajar kita juga perlu menyiapkan beberapa hal ini. Bukan persiapan fisik, tetapi juga persiapan mental dan juga spiritual. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Ustadz yang semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua. Pertanyaan pertama nih Ustadz, menurut Ustadz apa saja hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan agar kita bisa menjalaninya dengan maksimal? Oke, berbicara tentang persiapan, kita tahu bahwa Ramadan itu bukan tentang menahan diri dari makan dan minum, tapi lebih dari itu banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari diri kita, niat kita harus kita tata. Kebiasaan yang kita lakukan di luar Ramadan atau sebelum Ramadan itu akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka saran dari Ustadz, mari kita kencangkan niat kita, mari kita jaga diri kita, kita tinggalkan hal-hal yang merusak puasa kita, mulai kita menata ibadah kita, supaya karena apa? Ibadah yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan sebelum Ramadan itu akan menjadi kebiasaan yang juga akan kita lakukan di bulan Ramadan, seperti itu. Masya Allah, jawaban yang sangat membuka wawasan ya teman-teman. Dari penjelasan Ustadz tadi, kita jadi sadar bahwa persiapan Ramadan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, tetapi harus dimulai dari sekarang, dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh. Oke, masuk ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Menurut Ustadz, seberapa besar pengaruh ibadah puasa dalam meningkatkan kualitas diri seseorang, khususnya bagi kita sebagai pelajar? Oke. Puasa itu sangat berpengaruh pada diri kita, sebagaimana tema yang kita ambil hari ini ya, self improvement, menyambut bulan penuh berkah. Di puasa itu bisa meningkatkan diri dan jiwa kita. Berpuasa kita jadi tahu bagaimana rasanya kita menahan untuk tidak makan. Bagaimana kita bisa melihat teman-teman kita di luar sana kadangkala tidak punya makanan atau tidak punya bahan atau uang untuk beli makanan. Kita jadi bisa belajar, oh ternyata kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau puasa, kita tahu bahwa secara bahasa puasa artinya imsak, yaitu menahan diri, menahan dari makan dan minum atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti melakukan amalan-amalan yang haram atau melakukan ibadah-ibadah yang dilarang, seperti itu. Tapi di sisi lain, puasa juga bisa meningkatkan diri kita melalui apa tadi? Kita bisa lebih menumbuhkan sifat empati. Jadi kita tahu, oh ternyata teman-teman kita di sana itu kekurangan, rasanya tidak bisa makan sehari itu seperti ini. Jadi ada empati yang kita rasakan, yang pertama. Yang kedua, dengan berpuasa kita jadi tahu bahwa tubuh kita ini ketika berpuasa, ketika kita mulai niat dari subuh ya, puasa kan dari subuh sampai nanti tenggelamnya fajar. Ketika kita niat sama tidak niat itu berbeda. Ketika kita niat berpuasa, maka tubuh kita otomatis akan men-setting, sel-sel kita akan siap, oh bahwa hari ini tubuh ini tidak bisa menerima makanan. Berbeda dengan kita tidak niat. Jadi dari sini mari kita tata niat kita. Jadi kita mulai untuk ketika kita melakukan segala sesuatu kita harus ada persiapan, harus ada niat seperti itu. Mungkin itu yang dari Ustaz. Wah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, puasa itu bukan hanya ibadah wajib, tapi juga menjadi latihan untuk membentuk karakter kita, melatih kesabaran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustadz, sebenarnya apa saja pahala dan keutamaan yang bisa kita dapat dari ibadah puasa Ramadan? Wah, kalau kita berbicara tentang pahala ya, sangat banyak dan sangat banyak dijelaskan baik di Al-Quran maupun di hadis. Ada salah satu hadis yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena ketakwaan kepada Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Ini dari hadisnya. Jadi Nabi mengingatkan kita atau memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita berpuasa dengan niat yang sungguh-sungguh karena Allah, maka dosa kita yang terdahulu akan diampuni. Di dosa di sini itu konteksnya dosa-dosa yang tidak besar atau dosa-dosa yang bisa diampuni sama Allah. Jadi
tadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa atau output dari puasa adalah kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi makanya di ayat dijelaskan kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum. Di akhir ayat dijelaskan la'allakum tattaqun. Jadi outputnya adalah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bisa memberikan atau meningkatkan ketakwaan kepada diri kita. Jadi mari kita menjadi hamba yang bertakwa melalui ibadah puasa. Selanjutnya, puasa juga bisa menjadi perisai bagi diri kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, as-shaumu minadabah, puasa adalah perisai. Dengan berpuasa kita bisa membentengi diri. Kita ingat, misalnya contoh, kita lagi sama teman kita ada yang ngajak kita, kamu gini-gini bilang kotor ke kita. Tapi kita dalam keadaan berpuasa, kita ingin membalas, tapi kita ingat, oh iya, aku berpuasa. Ada cerita katakan bahwa ada seorang, misalnya kita marah sama seorang, kemudian dia mengatakan, maaf, aku sedang berpuasa, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang negatif. Jadi puasa itu bisa menjadi perisai diri kita, bisa membentengi diri kita, bisa menjadi pembatas ketika kita melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Semoga mendengarkan penjelasan Ustadz tadi, kita semua semakin termotivasi untuk menjalani Ramadan dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan satu hari pun di bulan yang penuh ampunan dan keberkahan ini. Amin. Amin. Ustadz, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kami memiliki satu pertanyaan lagi nih untuk Ustadz. Apakah Ustadz memiliki pesan khusus untuk teman-teman yang sedang menyimak podcast ini dalam menyambut Ramadan? Oke, terima kasih. Pesan untuk teman-teman dan untuk orang-orang yang sekarang di rumah ya. Mari tingkatkan ibadah kita. Mari tingkatkan niat kita. Mari kita kuatkan kualitas niat dan iman kita. Mari kita sambut bulan puasa ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Karena kita tidak tahu besok kita bisa ketemu sama Ramadan apa enggak. Jadi mari bersama-sama kita tingkatkan niat dan kita sambut bulan yang penuh berkah ini. Masya Allah, pesan yang sangat dalam dan menyentuh sekali ya teman-teman. Dari obrolan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Ramadan adalah momen terbaik untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Sururi Fai atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan, teman-teman, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan untuk seluruh teman-teman yang mendengarkan podcast SMP Al Muslim, mari kita mulai dari sekarang mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita luruskan niat, banyak ibadah, menjaga sikap dan tutur kata, serta memanfaatkan setiap kesempatan di bulan penuh berkah ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Karena Ramadan adalah kesempatan emas yang belum tentu akan kita temui lagi di tahun depan. Akhir kata, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Ramadan yang penuh makna, penuh keberkahan, dan juga penuh ampunan. Dan ingat ya teman-teman, masih ada podcast selanjutnya yang akan membahas tentang Ramadan. Jadi jangan lupa dilihat ya. Saya Vika. Dan saya Safia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast kami, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.